صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Melalui mimbar Jumat ini khatib mengajak, mari sama-sama selalu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulianya kalian indallah, di sisi Allah. Atqakum adalah orang yang paling bertakwa. Atqakum adalah orang yang paling memiliki rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fis sirri wal alan, baik ketika ia sedang sendirian maupun ketika di tempat keramaian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin, Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tampak secara jelas, zahir, nyata, sehingga setiap orang, setiap kita bisa menyikapinya dengan mudah. Demikian pula tentu ada hal-hal yang tersembunyi sehingga kita semua tidak mudah menyikapinya. Allah Subhanahu wa ta'ala tentu banyak merahasiakan hal-hal yang semua itu agar supaya kita tidak mudah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semua tidak gampang merasa puas dengan amaliyah-amaliyah yang telah kita lakukan. Oleh karenanya Imam Ali Zainal Abidin beliau berkata, Inna Allaha khabba'a thalathan fi thalathin, khabba'a ridahu fi ta'atihi, fala tahqiru min ta'atihi syai'an, fala'alla ridahu fihi, wa khabba'a sukhtahu fi ma'siyatihi, fala tahqiru min ma'siyatihi syai'an, fala'alla sukhtuhu fihi, wa khabba'a wilayatahu fi khalqihi, fala tahqiru min ibadihi ahadan, fala'allahu waliyullah. Dari tiga atau dari perkataannya Imam Ali Zainal Abidin, beliau berkata Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya menyembunyikan tiga perkara di dalam tiga perkara. Yang pertama, khabba'a ridahu fi ta'atih. Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatan seorang hamba kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali atau bahkan kita semua sudah banyak melakukan perintah-perintah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tentu kita tidak tahu amaliyah mana yang Allah ridha terhadap perbuatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang disyarahi oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, diceritakan di dalam kitab tersebut
menceritakan tentang Imamuna Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali diceritakan di dalam kitab tersebut yang kita tahu bahawa beliau adalah Hujjatul Islam, Al-Alim Al-Allamah. Banyak kitab yang beliau tulis, betapa banyak karya-karya beliau yang sangat bermanfaat untuk kaum muslimin, untuk kita semua. Di dalam kitab tersebut diceritakan ternyata selain daripada amaliyah besar yang pahalanya yang ia lakukan tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada amaliyah yang dianggap remeh, yang menurut kita atau mungkin kebanyakan kita menganggap remeh amaliyah tersebut, amalan tersebut, sehingga seringkali kita lalai, bahkan kita abaikan, kita lupakan. Imamuna Al-Ghazali diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah ridha kepada Imamuna Al-Ghazali. Selain daripada amaliyah ketaatan yang tadi tersebut, adalah diantaranya di dalam kitab tersebut diceritakan bahwa beliau saat menulis kitab, saat sedang mengarang sebuah kitab, ada seekor lalat yang hinggap di mangkuk tinta saat itu sedang menulis kitab. Padahal bisa saja Imamuna Al-Ghazali kemudian mengusir lalat tersebut yang hinggap di mangkuk tinta di mana saat itu ia sedang menulis sebuah kitab. Tetapi beliau membiarkan lalat tersebut hinggap di mangkuk tinta sehingga lalat tersebut pergi meninggalkan, atau sampai lalat tersebut pergi meninggalkan mangkuk tinta yang berisikan mangkuk itu tinta yang saat itu ia sedang menulisnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekilas pandangan kita hanya sebuah perbuatan membiarkan lalat hinggap di mangkuk. Masa ia kemudian menjadikan Imamuna Al-Ghazali diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itulah bukti bahwa kita tidak boleh meremehkan sekecil apapun kebaikan, karena kebaikan sekecil apapun pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan balasannya. Maka atas dasar itulah Imamuna Al-Ghazali diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak hal-hal yang mungkin dianggap remeh. Contoh, ada seorang wanita yang ia adalah dinyatakan sebagai seorang wanita yang ahli maksiat. Suatu ketika ada seekor anjing yang sedang kehausan, kemudian ia ambil air di sumur, ia ambil dengan sepatunya, kemudian ia berikan kepada anjing yang sedang kehausan tersebut. Maka dari situ juga yang sekiranya mungkin dianggap remeh, yang sekiranya dianggap hina, tapi ternyata menjadikan seorang wanita yang ahlul maksiat diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini, maka jangan pernah menganggap remeh amaliyah sekecil apapun, karena Allah punya rahasia. Yang kedua, khabba'a sukhtahu fi maksiyati. Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan seorang hamba kepada Sang Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika
kita melakukan suatu kemaksiatan, ketika kita melakukan suatu keburukan, kejahatan, maka jangan pernah kita melihat kecil ataupun besarnya kemaksiatan tersebut, tetapi pandanglah, perhatikan kepada siapa kita berbuat maksiat. Tentu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dosa kecil apabila dilakukan terus menerus. La saghirata ma'al istimrar. Tidak ada dosa yang kecil apabila kita lakukan terus menerus, dan bisa jadi dosa kecil tersebut asbab mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jauhilah sekecil apapun dosa itu. Yang ketiga, khabba'a wilayatahu fi makhluqih. Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan para kekasihnya di antara makhluk-makhluk. Banyak orang yang mungkin pangkatnya, jabatannya, derajatnya secara zahir adalah rendah, tidak bertitel, tidak memiliki pangkat apapun yang biasa dibanggakan oleh kebanyakan orang. Tetapi bisa jadi mereka-mereka yang tidak berpangkat, mereka-mereka yang tidak punya jabatan, mereka-mereka yang tidak punya titel, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa mudah Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan seseorang yang saat itu derajatnya tinggi, dan betapa mudah Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seseorang yang tadinya hina. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada saatnya manusia itu di atas, ada saatnya manusia kemudian di bawah, bagaikan roda yang terus berputar. Allah Subhanahu wa ta'ala semua yang menghendakinya. Oleh karenanya, dari tiga hal ini kita pahami bahwa yang pertama, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Yang kedua, jangan pernah meremehkan kemaksiatan dosa sekecil apapun. Yang ketiga, jangan pernah meremehkan orang lain yang mungkin dalam pandangan mata kita tidak memiliki jabatan pangkat apapun itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan semua Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan ridhonya di dalam ketaatan. Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan murkanya di dalam kemaksiatan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan para kekasihnya di antara makhluk-makhluknya. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.